Yo, assalamualaikum, selamat datang di channel Tech Live. Ingat dengan Sony Xperia Z? Nah, ini dia Sony Xperia ZR, versi lokal dari Sony Xperia Z untuk pasar Jepang. Sony Xperia ZR merupakan smartphone flagship dari Sony yang dilaunching pada tahun 2013, yang dimana ini adalah versi lokal dari smartphone Sony Xperia Z yang dijual di pasar internasional. Sedangkan untuk pasar Jepang, Sony ZR ini dilaunching dan dibundling dengan operator melalui operator NTT Docomo, yang dimana mempunyai kelebihan memori internal yang lebih besar, yaitu sebesar 32 GB. Untuk desainnya, Sony ZR ini terbilang cukup mungil jika dibandingkan dengan smartphone flagship pada zaman sekarang, yang dimana layarnya di bawah 5 inch, yaitu 4,6 inch dengan resolusi HD yaitu 720p, kerapatannya 323 pixel per inch, sehingga layarnya masih cukup enak untuk dipandang. Namun untuk jenis layarnya ini masih menggunakan TFT, jadi sudut pandang dari kemiringan tidak terlalu bagus jika dibandingkan layar IPS. Untuk bagian depan, kita bisa lihat terdapat kamera dengan resolusi VGA, speaker untuk telepon, dan tulisan NTT Docomo. Kemudian bagian bawah terdapat tulisan Sony, yang dimana terdapat LED notifikasi di bawah tulisan Sony tersebut. Untuk bagian samping kanan terdapat tombol power, tombol volume up and down, dan tombol shutter untuk mengambil gambar pada kamera. Tombol shutter ini merupakan ciri khas smartphone Sony, yang dimana sudah jarang kita temukan di smartphone merek lain. Kemudian di samping kiri kita bisa menemukan port untuk charging, namun tertutup oleh pelindung, jadi harus dibuka dulu pada saat akan melakukan charging. Kemudian pada bagian atas kita juga bisa menemukan jack 3,5 mm untuk lubang headset, yang dimana juga tertutup, yang harus dibuka apabila ingin memasukkan headset. Dan di sampingnya terdapat antena, yang dimana antena ini kalau tidak salah bisa dipakai untuk pasar Jepang atau di wilayah Jepang saja untuk menonton TV, namun jika dipakai di Indonesia tidak bisa. Kemudian untuk bagian bawah tidak terdapat port ataupun tombol apapun selain lubang untuk memasang aksesoris ataupun memasang gantungan. Dan pada bagian belakang terdapat kamera 13 megapiksel serta flash. Kemudian untuk yang di bagian bawah terdapat speaker yang menghadap ke belakang, sehingga apabila menyalakan musik atau memainkan video, suara akan susah keluar apabila HP diletakkan di meja atau di tempat datar lainnya. Untuk casing belakangnya terbuat dari plastik, yang dimana kita bisa membukanya dengan cukup mudah. Meskipun dibuka cukup mudah, casing belakang ini terdapat seal karet yang tujuannya adalah mencegah air bisa masuk ke baterai dan komponen-komponen dalam lainnya, sehingga HP ini tetap aman ketika terendam ataupun terkena cipratan air. Kemudian untuk baterainya mempunyai kapasitas 2300 mAh. Dan di sini adalah tempat kita untuk memasukkan SIM card beserta micro SD yang terdapat di satu port, tertumpuk atas dan bawah. Untuk bagian bawah ini dapat ditarik untuk memasang SIM card. SIM cardnya menggunakan SIM card micro SIM. Untuk tempat SIM card ini terlihat sangat ringkih, jadi untuk membuka menutupnya harus hati-hati. Apabila sudah yakin posisi SIM cardnya sudah benar, kita dorong tempat SIM cardnya ke tempat semula. Software. Sebenarnya Sony ZR ini adalah software lock, karena Sony ZR ini dijual di Jepang melalui operator seluler NTT Docomo.
Namun nampaknya ketika HP ini dibawa keluar sekolah, sudah di-unlock jaringan terlebih dahulu, sehingga dapat digunakan untuk operator lain, termasuk operator seluler yang ada di Indonesia. Untuk OS-nya, Sony ZR ini telah diupdate hingga Android 5.1.1 Lollipop. Ketika pertama kali HP ini saya terima, terdapat notifikasi update firmware, dan saya langsung mengupdate-nya. Dan terbukti setelah diupdate pun tidak ada tanda-tanda jaringan akan berkuncing atau kendala software lainnya. Jadi secara software, Sony ZR ini tidak akan ada masalah. Dari user interface, HP Sony memang terkenal minim fitur kustomisasi. Ya, berkebalikan dengan apa yang dilakukan Xiaomi dengan Mi UI-nya. Sedangkan Sony bisa dibilang UI-nya 99% stok Android atau Android murni. Kustomisasi yang bisa kita lakukan tidak banyak, misalkan hanya untuk mengganti tema dari bawaan Sony atau sekedar ganti wallpaper. Secara khusus saya suka dengan aplikasi album Sony, yang dimana saat kita zoom in zoom out terdapat animasi yang cukup cantik. Namun untuk fitur gestur seperti double tap to wake tidak ada. Hardware. Di atas kertas, hardware Sony ZR ini cukup mumpuni mengingat kita membelinya tidak sampai 1 juta. Untuk tampilannya kita bisa lihat dengan layar HD 720p 4,6 inch. Jadi ini cukup padat untuk PPI-nya atau pixel per inch-nya, yaitu 323 pixel per inch. Dengan prosesor Snapdragon S4 Pro yang merupakan prosesor flagship pada zamannya dan RAM 2GB. Saya kira dengan kombinasi itu akan menghasilkan performa yang cukup bagi untuk Android Lollipop. Internal memorinya 32GB. Sangat besar untuk harganya yang sekian dan masih bisa diekspansi lagi dengan menggunakan melalui memori eksternal. Baterainya bisa dibilang cukup 2300 mAh. Untuk kamera depan masih VGA dan belakang 13 megapiksel. Untuk hasil benchmark, saya menggunakan benchmark Antutu. Skor terakhir saya bisa mendapatkan 31 ribuan, yang dimana benchmark berjalan. Saya sengaja tidak mengkill aplikasi yang berjalan di background, ya karena untuk memastikan performanya bisa berjalan dengan baik tanpa menghapus aplikasi berjalan di background. Bisa dibilang dengan skor sekian sudah cukup baik dengan harga di bawah 1 juta. Untuk jaringannya, Sony ZR ini hanya bisa sampai ke 3G HSPA+. Jadi ini ya mungkin kelemahannya salah satunya di jaringan ini, nggak bisa 4G. Untuk sensornya, saya menggunakan aplikasi sensor box dan mengejutkannya, Sony ZR ini sangat lengkap sensornya. Bahkan sudah ada gyroscope sehingga kita bisa menggunakan HP ini untuk keperluan VR. Performa. Pertama kita coba bahas untuk multitasking. Untuk multitasking saya bisa menggunakan banyak aplikasi sekaligus dan berpindah-pindah antar aplikasi dengan cukup smooth, dan jarang sekali mereload lagi aplikasi yang saya pindah tersebut karena mungkin masih disimpan di background. Dan mungkin inilah keunggulan RAM 2GB dikombinasikan dengan UI atau user interface yang masih mendekati stok atau Android murni. Mungkin jika terjadi sedikit lagging, memang karena biasanya sudah terlalu banyak aplikasi di background yang berjalan, ataupun banyak aplikasi sosial media yang minta update secara terus menerus melalui jaringan. Untuk mencoba game, saya mencoba game casual yang biasa saya mainkan sehari-hari. Bisa dibilang game medium dengan kombinasi jaringan data yang real time dan kebutuhan grafik yang menengah. Saya mencoba mainkannya untuk game Clash Royale, dan saya memainkannya dengan sangat smooth dan hampir tidak ada lag atau patah-patah, kecuali ya memang jaringannya lagi tidak bagus. Sepertinya HP dengan harga di bawah 1 juta belum bisa selancar ini deh memainkan game ini.
Dengan internal memori 32 GB, penggunaan saya pribadi sudah cukup besar, sehingga nampaknya tidak terlalu penting untuk mengekspansinya lagi menggunakan micro SD. Kecuali memang kita mempunyai kebutuhan khusus untuk menyimpan file besar seperti film. Dan Sony ZR ini pun sudah bisa menggunakan USB on the go, sehingga saya bisa menggunakan flash disk dual drive, tinggal colok tanpa perlu setting apapun, sehingga cukup mudah untuk memindahkan file dari dan ke flash disk untuk keperluan backup dan keperluan lainnya. Untuk menguji speaker dan layarnya, saya mencoba untuk memutar video Full HD, dan ternyata berjalan dengan sangat baik dan tanpa adanya lag. Layarnya pun menampilkan gambar dengan cukup jernih, ya dengan syarat dilihat dari posisi tegak lurus, karena layarnya masih TFT. Kalau dari samping gambarnya ya pudar-pudar gitu. Namun untuk speakernya bisa disebut tidak ada yang istimewa alias biasa banget, detailnya kurang, bassnya tenggelam. Untuk baterainya yang cuma 2300 mAh dan keadaan HP ini juga sudah tidak baru lagi, saya masih bisa menggunakannya pagi sampai sore dengan SOT screen on time-nya 4 jaman lah, dengan saran menggunakan jaringan WiFi ya. Kalau mungkin menggunakan jaringan 3G bisa di bawah itu, atau mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli baterai lebih baru yang harganya sih sekitar 100 ribuan. Sedangkan untuk lama pengecasan sampai penuh membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Untuk kamera, mungkin dari sekian banyak keunggulan yang kita bahas tadi, dari performanya, mungkin salah satu kekurangan dari ZR ini adalah kameranya, yaitu kamera depannya masih VGA. Kita tidak bisa terlalu berharap mengandalkan untuk selfie misalnya. Namun untuk performa kamera belakang, yaitu yang 13 megapiksel, bisa dibilang cukup dengan syarat keadaan yang cukup cahaya. Ketajamannya cukup bagus asalkan tidak di zoom. Tapi jika dalam keadaan kurang cahaya atau cahayanya minim, kita tidak bisa berharap banyak. Jika terlalu minim cahaya, akan makin banyak juga noise yang muncul. Untuk fitur-fitur kamera tidak terlalu banyak. Setelah saya mencoba beberapa mode syuting pada aplikasi kamera bawaan, hasilnya yang paling bagus ya pada saat menggunakan setting Super Real Auto. Yang spesial, Sony ZR ini mempunyai keistimewaan yang bisa dibilang jarang ditemukan pada smartphone pada beberapa tahun lalu, yaitu tahan debu dan tahan air dengan sertifikasi IP68. Berhubung ini HP sudah bekas, jadi tidak ada jaminan bahwa semua HP masih tahan air ya. Untuk itu, sebelum memastikan HP ini masih tahan air apa enggak, saya memastikan terlebih dahulu semua port-port dan bagian casing belakang itu sealnya masih berfungsi dengan baik. Setelah yakin semua port tertutup, mari kita coba dengan menyiram air. Jadi ini dia, Sony ZR-nya masih tahan air. Paling tidak, jika kita kehujanan, HP ini masih bisa bertahan, atau HP ini misalnya terkena cipratan atau kecemplung air di bak sebentar, ini masih bisa digunakan lagi. Jika akan mau mengetes tahan airnya, pastikan semua port itu tertutup sempurna dan seal-seal karet itu masih ada. Simpulan, kita tidak bisa mengesampingkan harga. Dengan harga 900 ribuan buat yang full set dan 800 ribuan yang batangan, kelebihan yang bisa kita ambil, pertama performa HP ini setara dengan HP yang sejutaan ke atas, bahkan lebih baik dari HP sejutaan yang merek populer itu. Performa multitaskingnya juga bisa diandalkan, dan untuk main game yang medium lebih dari cukup, dan untuk memutar video Full HD pun lancar jaya. Untuk memori internalnya sudah 32 GB, dan ini buat saya juga cukup besar. Jadi apabila ingin menyimpan file-file yang atau foto-foto sangat banyak, ini masih bisa. Dan juga sudah support USB on the go. Jadi untuk keperluan backup atau file-file transfer file lainnya sangat bisa diandalkan. Untuk kamera belakangnya bisa dibilang cukup baik, ya dengan syarat cukup cahaya.
Untuk baterainya, ini adalah removable baterai. Untuk zaman sekarang kan sangat langka menemukan baterai yang bisa digonta-ganti, ya kecuali si LG G series. Dan kelima, ini adalah kelebihan dari Sony ZR yaitu tahan air. Kemudian untuk yang terakhir yang nggak kalah penting atau yang bahkan terpenting yaitu harganya. Harganya ini ya bisa dibilang paling murah di spesifikasinya. Untuk kekurangannya, HP ini sih pertama sih belum 4G ya, karena keluaran zaman dulu sih ya. Kemudian untuk HP-nya itu sudah tidak ada yang baru, jadi semuanya bekas, jadi harus pintar-pintar nyari barang. Pastiin ke seller minta HP yang kondisinya masih bagus dan fisiknya masih mulus. Selisih harga sedikit gak apa-apa, yang penting kita dapat HP yang masih lancar dan keadaan baik. Yang ketiga kekurangannya adalah kameranya, kamera depannya masih VGA, jadi hasil selfie-nya ya ala kadarnya. Jadi simpulan yang bisa kita ambil, buat agan yang mengesampingkan kekurangan tadi, apalagi ditambah dengan budget untuk membeli HP terbatas, ini bisa dibilang HP kire-hure terbaik. Sekian review Sony ZR kali ini, jangan lupa share dan like, serta subscribe untuk video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalam, yuhu.